حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Kita masuk kepada ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Hada hadisun azim. Ini adalah hadis yang agung yang menyebutkan apa? 5 keutamaan umat Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Wa fihi fawaidu jummah, dan di dalamnya ada faedah-faedah yang sangat banyak. Wa naqtasiru alal barizati minha. Kita akan meringkas sesuai dengan yang paling nampak darinya. Sekedar yang paling nampak saja ini yang kami sebutkan. Yang pertama, tafdilu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Diutamakannya nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh nabi. Harusnya kita bangga mengikuti apa? Ajaran nabi kita Muhammad. Maka orang yang tolol justru apa? Milih untuk ikut Nabi Musa aja lah. Ada yang ikut Nabi Adam saja. Ini orang tolol. Dikasih yang paling baik malah cari yang lain dengan hawa nafsunya. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan apa? Di dalam hadis Umar bin Khattab, hadisnya Hasan li ghairi, Rasulullah mengatakan laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa itu masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali dia harus ikut aku. Makanya Rasulullah adalah sebagai apa? Imam bagi seluruh nabi. Maka orang yang tolol dia apa? Tidak memperhatikan nikmat ini dan bahkan menyia-nyiakannya, milih jadi mengikuti nabi yang lain. Mending kalau ikut nabi yang lain. Ada yang seperti di sebagian negara Eropa itu sengaja ikut apa? Sekte Iblisia, partai penyembah setan. Ini lebih tolol lagi. Setan yang menyebabkan kita terusir dari surga malah disembah. Itu bodohnya dia. Atau sebagian Ikhwanul Muslimin yang mengatakan apa? Setan itu nggak kafir. Wah, ini lebih tolol lagi. Setan tepuk tangan. Wah, kalian aku sesatkan malah kalian bela aku. Baik kalian. Siapa itu? Amr Khalid, tokoh besarnya Ikhwanul Muslimin, yang dakwahnya dengan apa itu? Istilahnya ikhtilat. Begitu turun dari pesawat langsung disambut para wanita-wanita Ikhwanul Muslimin, jabat tangan dan lain-lain. Nah, nanti di dalam dakwah di dalam apa namanya ceramah itu yang paling depan harganya sekian, yang agak mundur-mundur itu harganya tiketnya agak murah. Nah, nanti dia akan manggil ya ukhti, ya apa mengatakan ya ukhti Habibah ta'ali. Wah, saudariku tersayang, mari sini. Ya, nanti jabat tangan atau diajak bicara. Rasulullah juga apa? Juga asyiqah pada Aisyah, bicara yang busuk-busuk. Itu dai Ikhwanul Muslimin. Makanya ditahdir oleh banyak ulama, tapi dibela juga oleh banyak orang yang bodoh-bodoh itu. Tayyib. Akhirnya malah Allah Ta'ala membongkar dia sendiri. Dia melakukan affair di, kalau tidak salah di Mesir atau di mana itu, dengan seorang wanita. Itu hasilnya. Nah, belajarnya di mana? Doktorahnya adalah di Inggris, di mana? Britain. Itu dai Islam. Tayyib. Kesimpulannya apa? Harusnya kita bangga Rasulullah sebagai nabi kita, dan konsekuensinya adalah kita taat pada beliau. Wa tafdilu ummatihi ala sairil umam, dan pengutamaan umat beliau di atas seluruh umat semuanya. Kemudian al-faidatus tsaniyah ta'didu ni'amillahi alal abd. Menghitung-hitung nikmat Allah kepada para hamba semampunya. Sedikit-sedikit diingatkan akan nikmat ini, alangkah banyaknya nikmat Allah. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan itu, Rasulullah keluar menemui kami, kemudian Rasulullah tanya, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Kemudian Muawiyah dan sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami duduk di sini, kami menghitung-hitung nikmat Allah kepada kami atas hidayah dan sebagainya. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira setelah menyumpah mereka bahwasanya untuk inilah mereka duduk. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya baru saja Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Itulah hikmahnya menyebut-nyebut dan mengingat nikmat Allah. Makanya Bani Israel disuruh di dalam surat Al-Baqarah itu untuk mengingat nikmat Allah. Wa in dzakaraha ala wajhi syukri lillah. Wa inna dzikraha, dan bahwasanya penyebutannya tadi dalam bentuk syukur kepada Allah, bukan untuk membanggakan kekayaan dan sebagainya. Wa dzikra alaihi, dan menyebut karunia-karunianya. Yu'addu ibadah, maka dia itu termasuk ibadah. Mengingat nikmat Allah itu bagian dari ibadah. Wa syukran lillah, dianggap sebagai apa? Bagian dari syukur. Kemudian faedah yang ketiga, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam nusira birru'ab. Rasulullah SAW itu ditolong dengan rasa takut yang menghantam musuh, yang meliputi musuh. Wa uhillat lahul ghanaim, dihalalkan untuk beliau ghanimah. Wa bu'itsa ilan nasi ammah,
dan beliau itu diutus kepada seluruh manusia. Tentunya apa? Manusia dan jin, karena jin itu ikut manusia. Makanya kalau manusia justru ikut jin dan menyembah jin, nah jinnya tambah sombong. Wa u'tiyas syafa'ah, dan Rasulullah diberi hak memberikan syafaat. Wa ju'ilatil ardu lahu wa li ummatihi masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi itu untuk beliau dan untuk umatnya sebagai tempat ibadah dan alat bersuci. Kullu hadza min khosa'isih, ini semua adalah bagian dari khususiyah beliau. Wa qad uddat khosa'isuhu, telah dihitung-hitung kekhususan Rasulullah, fakana sab'a asyrata khoslah, dihitung-hitung dengan dalil-dalil yang ada, jumlahnya ada 17 karakter, yaitu Rasulullah lebih utama dari nabi yang lain dari sekian karakter, yaitu 17 sebagaimana yang beliau sebutkan. Wahia inda Son'ani, kalau As-Son'ani beliau menghitung ihda wa ishrun, 21 kekhususan. Wa man tatabba al-jami'in wa man tatabba'a al-jami'aini as-saghiri wal kabir, barang siapa menelusuri dua kitab jami', yaitu punya siapa? Suyuti, yang mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya itu, wajada ziyadatan ala hadal adad, dia akan mendapatkan jumlah lebih dari ini. Tentunya sambil apa? Diperiksa yang sahih dan yang dhaifnya. Kemudian ar-rabi'ah an-nasihatas shalah la takhtasu bi buqa'atin duna ukhra, kesahihan sholat itu tidak dikhususkan dengan suatu tempat saja, tapi bahkan di seluruh tempat yang memang halal tentunya untuk sholat. Yang kelima, annal asla fil ardi at-taharah, asal dari tanah, asal dari bumi adalah kesucian, lis sholati wa tayammum, untuk sholat dan tayamum. Jadi selama tidak ada bukti bahwasanya tempat tersebut najis dari warnanya atau baunya atau rasanya, maka pada asalnya dia adalah apa? Suci untuk sholat dan untuk tayamum. Yang keenam, anna kulla ardin shalihatun liyutayammamu minha, bahwasanya pada asalnya bahwasanya setiap tanah itu boleh untuk kita bertayamum dengannya. Kemudian yang ketujuh, si'atu hadhihi syari'ah wa idhamatuha ya, luasnya syariat ini dan agungnya syariat ini. Lidha, karena itulah juliat li tanzimil alam kullih, karena itulah syariat Muhammad ini dijadikan untuk mengatur alam semesta semuanya. Fi ibadatihi, di dalam ibadah kepada Allah, wa muamalatihi, dan bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah. Ala ikhtilafi amsarih, ini haknya berarti kemana ya? Ke alam. Walaupun alam semesta itu berbeda-beda, amsar yaitu apa? Kotanya berbeda-beda. Jadi pada hakikatnya syariat Islam itu cocok untuk seluruh negeri. Baik dia itu di Cina ataupun di Indonesia ataupun barangkali bahkan sampai di kutub utara, semuanya adalah pantas. Nggak boleh dikatakan, oh tidak boleh kita menegakkan syariat di Las Vegas, ini tempat judi. Walaupun tempat judi harus bertobat sebelum datang Katrina itu. Muskilah kalian. Apa itu Katrina? Itu ya yang tsunami itu ya. Badai. Taufan. Wa taba'udi aqtarih, walaupun wilayah-wilayahnya itu saling berjauhan, semuanya harus ikut syariat Allah Ta'ala, karena semuanya masih di bumi Allah, masih di wilayah kekuasaan Allah. Kemudian yang kedelapan, qauluhu ayyuma rajul, orang manapun, la yuradu bihi jinsu ar-rijal wahdah, bukanlah yang diinginkan sekedar jenis laki-laki, innama yuradu amsaluhu, yang diinginkan adalah yang semisal dengan dia juga, minan nisa'i aidon, dari kalangan wanita juga. Li'annan nisa syaqaiqur rijal, karena wanita itu adalah saudari kandung para pria. Ini dari sisi jenisnya. Yang kesembilan, qala Son'ani innama khussa masafatus syahr, atau innama khossa masafatas syahr, hanyalah Rasulullah mengkhususkan jarak 1 bulan, duna masafatin aba'ada minhu, bukan jarak yang lebih jauh dari itu, li'annahu lam yakun bainahu wa baina man adharul adawah lahu akbar min dalik, karena kenyataannya tidak ada orang antara beliau dengan orang yang menampilkan permusuhan yang jaraknya lebih dari perjalanan 1 bulan. Paling jauh di mana? Paling jauh adalah di Syam, yang masih dikuasai oleh mana? Yang masih dikuasai oleh orang Romawi. Jaraknya adalah perjalanan 1 bulan itu. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la